Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak diskusi Ustadz, sharing terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan Ustadz selaku kepala sekolah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui Ustadz, bahwa di sekolah itu kita tidak luput dengan yang namanya dilema atau kasus-kasus permasalahan. Di sini permasalahan itu mungkin ada yang keduanya bertentangan tapi sama-sama benar menurut Ustadz. Tapi ada juga yang satu benar dan satu salah. Hal pertama yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana Ustadz mengidentifikasi dua hal tersebut? Mana yang menurut Ustadz keduanya benar atau salah satunya salah, apa yang kita sebut di sini dengan rujukan moral atau dilema etika? Oke, terima kasih Ustazah Rina. Ya, jadi memang betul. Jadi setiap instansi ataupun setiap sekolah sudah pasti tidak terlepas dari permasalahan, dan permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah selayaknya kemudian kita carikan solusinya ya agar tidak berlarut-larut. Nah, di dalam hal kemudian identifikasi kasus-kasus yang terjadi, ya yang dibutuhkan tentu pertama ketenangan diri ya, ketenangan diri di diri kepala sekolah untuk menyelesaikan segala permasalahan. Yang kedua, tentu kita harus mencari permasalahan, akar permasalahan. Jadi kita ada istilah tabayun, mengklarifikasi, meng-cross check kebenaran tentang informasi yang ada, dan itulah gunanya kemudian kita klarifikasi hasilnya seperti apa, dan apakah nanti ditemukan mana yang benar ya, seperti tadi dikatakan dilema etika ataupun kemudian rujukan moral, barulah kemudian kita cari solusinya. Nah, itu pun juga tidak terlepas dari komponen-komponen yang ada di sekolah, karena sekolah ini juga dibantu di masing-masing bidang. Ada bidang syariat ibadah di sekolah, kemudian ada juga masalah untuk tahsin dan tahfidz, kemudian masalah bina prestasi, dan semuanya itulah yang kita gunakan untuk untuk masalah terdepan, untuk di permasalahan yang ada. Kalaupun toh kemudian tidak ada belum ditemukan masalah, ya paling nanti kita akan cari kapan waktunya pembahasan ulang, atau minimal nanti kita cari solusi bersama-sama di rapat bersama ya. Jadi ketika permasalahan itu sudah sudah dapat titik temunya, barulah sudah kita cari solusinya, kita temukan solusinya. Seperti itu saja. Oke, jadi intinya ketenangan jiwa dulu. Iya, betul. Sebagai kepala di sekolah ini harus tenang dulu, setelah itu baru tabayun. Oke, kita fokus ke ini Ustaz, ke yang dilema etika atau yang sesuatu yang bertentangan tapi dua-duanya benar. Nah, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusannya setelah melakukan tabayun tadi? Ya, di dilema etika ya tadi sudah saya sampaikan, kita perlu tabayun, klarifikasi. Tentu yang kita harapkan adalah permasalahan itu segera teratasi, selesai. Nah, kalau kemudian itu dirasa semua benar, maka kemudian kita saling ketemukan. Jadi ya mungkin bisa jadi permasalahan itu muncul karena mungkin ada miskomunikasi, bisa jadi. Atau kemudian yang kedua, tidak ada titik temu di antara mereka. Nah, butuh ada orang ketiga ya, dalam hal ini mungkin ya yang bisa menengahi. Jadi kalau di sekolah ya insya Allah ketika permasalahan itu sudah ditemukan, sudah kita anggap benar, ya barulah kemudian kita beri penguatan ya kan, bahwa ya tadi bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Intinya seperti itu. Nah, jadi insya Allah ketika itu semuanya sudah diketemukan dan insya Allah sudah diklarifikasi, miskomunikasi bisa diredam, bisa diminimalisir, dan barulah kemudian kita saling menguatkan, kemudian saling menyatukan, dan sehingga permasalahan itu tidak terulang kembali.
Oke Ustadz, dari paparan Ustadz tadi tentang langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, itu berarti sudah langkah yang paling efektif ya Ustadz ya. Tenang dulu, tabayun, kemudian penyelesaian masalah, kemudian diberi penguatan oleh Ustadz selaku kepala ini. Kemudian ya Ustadz, selama Ustadz menjabat menjadi pimpinan di sekolah ini dan sudah mengalami banyak sekali dilema atau kasus-kasus yang sudah Ustadz hadapi, tantangannya Ustadz, tantangannya apa nih? Ya, tantangannya yang pertama Ustazah, jadi masa apa istilahnya, usia ya. Usia guru rata-rata di sekolah ini hampir rata-rata kan sama ya. Jadi mungkin sikap egosentris masih muncul, mungkin apa ya tadi untuk saling mengalah dan sebagainya. Ya makanya kemudian dibutuhkan ketenangan tadi saja. Jadi tantangannya bagaimana kemudian kita untuk membesarkan hati dan sebagainya agar legowo dengan permasalahan yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekolah ataupun yayasan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di cas ruhnya. Ya, jadi di pengecasan ruhnya atau istilahnya di kajian-kajian lebih ke ruhiyahnya. Itulah barangkali yang bisa membentengi permasalahan-permasalahan itu untuk segera teratasi ataupun mengcounter atau mengkat ya permasalahan agar tidak terulang berikutnya. Jadi di sini bedanya Ustazah mungkin guru-guru yang mungkin di sekolah yang lain dengan sekolah di sini. Jadi lokus kita bukan hanya ke akliyah saja, tapi mungkin ada ruhiyah yang kemudian kita lebih tanamkan di sekolah. Itu saja mungkin. Berarti selain usia, dari Ustaz sendiri juga sebelum memberi penguatan secara ruhiyah, berarti Ustaz juga harus dites dulu ya? Iya, seperti itu. Oke. Terkait masalah waktu penyelesaian ya Ustaz, ketika ada kasus yang Ustaz hadapi, bagaimana Ustaz memanajemen waktunya? Apakah langsung Ustaz tindak pada saat itu juga, atau Ustaz memiliki rentang waktu dulu di Ustaz jadwalkan, dengan pertimbangan seperti apa ketika memang Ustaz tidak langsung melakukan tindakan atau memilih untuk menjeda waktu tersebut? Ya, tergantung apa? Tergantung berat ringan masalahnya. Kalau sekiranya saya pandang kemudian itu ringan, maka pada hari itulah kemudian bisa kita bisa kita carikan solusinya. Tapi kalau kemudian itu dirasa berat dan juga mungkin mempertimbangkan dengan pihak lain dan sebagainya, maka kemudian itulah butuh proses. Sekali lagi Ustazah, jadi melihat ringan atau berat kasusnya yang terjadi. Tergantung kasusnya. Betul. Oke, Ustaz. Selama menjalankan proses penyelesaian masalah kasus ini, ada yang bantu nggak Ustaz? Atau adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ustaz dalam menyelesaikan kasus atau masalah tersebut? Oke, terima kasih Ustazah. Jadi di sekolah ini kan berjenjang ya. Jadi sebelum kemudian kepala sekolah mengambil keputusan atau mengambil kebijakan, otomatis kita coba berdayakan dulu dari level yang paling rendah ya kan. Jadi tatkala kemudian level itu dirasa bisa dihandle oleh wali kelas, oleh di guru BK, belum sampai kepada kepala sekolah, silakan kemudian itu diatasi. Tapi kalau kemudian itu sifatnya berat tadi, ketika dari masing-masing lini belum tidak ada solusi, maka kemudian kita cari solusinya di tingkatan yang paling besar. Nah, dalam hal ini kepala sekolah juga dibantu oleh ada kurikulum, ada siswaan, ya kan, ada humas dan sebagainya, dibantu dengan korbit-korbit tadi. Jadi tatkala ada permasalahan, kita coba cari saling sharing lah seperti apa, saling bertukar pendapat, pikiran, dan disitulah kemudian kita temukan titik temu, dan itu sebagai eksekusi yang dilakukan terbaik oleh kepala sekolah. Oke. Luar biasa Ustaz, cukup mencerahkan sharing kita hari ini. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, dari yang sudah Ustaz sampaikan tadi, dari pengalaman Ustaz yang luar biasa menyelesaikan berbagai kasus yang sudah ada di sekolah ini, pembelajaran yang Ustaz rasakan sendiri untuk diri Ustaz. Ya, pembelajaran yang menarik ya saja dari berbagai permasalahan, kemudian pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, tentu yang pertama
tabayun tadi ya, ilmunya tentang tabayun ya. Tidak semua orang ya, tidak semua orang kemudian bisa mengklarifikasi, mengcross-check. Dia bisa jadi ambil salah satu sumber saja dan itu akhirnya dieksekusi, tapi kan tidak. Bagaimana dari permasalahan yang ada itu kita saling mengklarifikasi sehingga kita temukan alhasil saja. Jadi selama ini ketika ada permasalahan kemudian kita dudukkan barulah kemudian di situ muncul solusi yang selama ini boleh kita berasumsi nanti ada pertengkaran sebagainya, tapi itu tidak. Yang kedua, pendewasaan diri, ya kan, pendewasaan diri. Jadi disitulah tantangan kita sebagai guru, bagaimana posisikan kita sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah, ya, bahwa setiap setiap kita itu sudah pasti ada permasalahan. Dan bagaimana permasalahan itu bisa teratasi itu tentu dari kitanya sendiri, ya. Semakin bertambahnya usia, insya Allah semakin matang, ya, semakin matang. Jadi insya Allah itu dua alternatif atau dua hal yang menarik bagi saya, sehingga itulah yang bisa kita terapkan di dalam amanah yang diberikan oleh sekolah ataupun diberikan oleh yayasan ini, sehingga alhasil yang alhamdulillah kita bisa berjalan seperti sekarang. Oke Ustaz, terima kasih, alhamdulillah sangat menginspirasi terutama bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas waktunya Ustaz. Saya cukupkan mungkin diskusi kita. Ya, terima kasih Ustazah atas sharing hari ini. Ya, sekali lagi selamat melaksanakan seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak. Ya, mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal, mulai dari awal hingga paripurna. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Ustaz. Jadi hari ini saya ingin mengajak Ustaz untuk sharing atau diskusi terkait dengan pengambilan keputusan Ustaz sebagai kepala di sekolah SMA itu Darul Fikri ini. Jadi Ustaz, selama ini tentu ketika Ustaz menjadi kepala sekolah pasti ada beberapa hal atau beberapa kali Ustaz menangani sebuah permasalahan di sekolah. Ya. Nah, kasus-kasus yang mungkin ada dua jenis kasus nih. Yang mungkin kasus pertama ada dua hal yang saling bertentangan, tapi itu dua-duanya benar. Nah, kemudian ada satu hal lagi, itu ya tadi yang kami sebut itu sebagai dilema etika. Dua-duanya benar, tapi bagaimana memutuskan mana kebijakan yang harus diambil. Kemudian yang kedua, Ustadz, yang kami sebut dengan bujukan moral. Bujukan moral ini di mana ada suatu permasalahan yang satunya benar dan yang satunya salah. Nah, sebagai pembuka diskusi kita, Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz mengidentifikasi, membedakan antara dua hal ini? Caranya gimana? Antara mana yang menurut Ustadz dilema etika atau bujukan moral? Cara menganalisis atau mengidentifikasinya selama ini bagaimana, Ustadz? Iya. Jadi seperti terima kasih sebelumnya sudah memilih kami di antara banyak sekolah untuk diwawancarai. Ini sebuah kehormatan untuk saya selaku yang diamanahkan sebagai kepala sekolah. Baik, terkait dengan dilema etika tadi ya. Terkait dengan dilema etika ini tadi kan sudah disampaikan, dua-duanya bagus, maksudnya benar. Ya, untuk bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini. Ya, kalau menurut saya gini, kalau dilema etika itu contoh kasusnya kaitannya dengan yang dua-duanya benar. Yang dua-duanya benar ya. Nah, dua-duanya benar. Tapi dia waktunya. Iya, waktunya bersamaan dan Ustaz harus memutuskan. Kita mau memutuskan dan sulit untuk memutuskan. Nah, yang pertama bagi saya itu, bagi kami kaitan dengan
pelaksanaan proses belajar, ya proses belajar mengajar di kelas, Hmm. guru yang bersangkutan tentang pelajaran. Kemudian yang kedua ada tim dari luar terkait dengan misalkan kasus kesehatan. Ini kan sama-sama bagus. Sisi lain anak-anak itu dituntut untuk belajar, dan mengajar materi-materi yang ada. Kemudian di sisi yang lain ada tamu kita dari luar, mereka ingin mengajar. Mereka ingin mensosialisasi terkait dengan kesehatan ataupun sekolah-sekolah yang lain. Nah, di sini kepala sekolah harus mengambil sikap karena dua-duanya penting. Ya, pertama penting kaitan dengan pembelajaran siswa, yang kedua ya kita sebagai instansi sekolah harus menerima tamu dan kesempatan untuk mensosialisasikan sekolah mereka. Itu masalah kasus dan banyak kasus-kasus yang lainnya. Jadi kita sebutkan lagi. Kemudian yang kedua masalah rujukan moral tadi. Itu masalah ya kan? Ya, masalah rujukan moral ini tadi sudah disampaikan kaitan dengan satu benar, satunya salah. Ya, tapi masih bisa ditolerir lah bahasanya gitu kan. Kalau masalah ini dihadapkan dengan dua masalah. Contoh kasusnya gini, guru yang bersangkutan, guru yang bersangkutan itu sudah ditetapkan jam masuk sekolah itu atau jam ke sekolah itu 7:15 menit, tapi dia datang 7:30. Nah, ini kan salah. Ya, ini kan masalah. Ya, di sisi lain kita harus ya memberikan sejenis keringanan lah, dispensasi, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tapi di sisi yang lain ini tidak dibenarkan karena dia harus mengajar, dia harus membimbing, apalagi dia jalur piket. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Kemudian Ustadz, kita fokus ke dilema etika nih yang dua-duanya sama-sama benar. Selama yang Ustadz alami di sini, bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan itu Ustadz? Yang dua-duanya benar, ini gimana nih caranya Ustadz mengambil keputusan? Ya. Pertama, ketika kami ya, khusus saya dihadapkan dengan dua masalah yang sama-sama baik, yang sama-sama benar, ya, maka yang pertama yang saya lakukan adalah mengajak kawan-kawan untuk musyawarah dulu. Ya. Sebelum kami putuskan itu kita adakan rapat dengan bersama-sama. Kenapa harus ada rapat? Karena kalau saya harus mengambil langsung keputusan itu, ya nanti teman-teman guru yang lain tidak setuju, maka kita rapatkan. Contoh tadi masalah kalau yang saya contohkan tadi, yang datang sosialisasi, itu memang tidak perlu lagi rapat secara langsung ditanyakan kepada siswa bagaimana guru ini. Tapi itu juga merupakan sebuah musyawarah dengan guru kelas, apakah tidak masalah. Nah, seperti itu. Maka kita lihat karena dia yang datang, maka kita langsung persilahkan bagi mereka yang mau sosialisasi. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang lain, kaitan misalkan kita hari ini mau mengadakan Isra Mi'raj tadi kan, ini benar. Kemudian yang kedua kita mau adakan seminar tadi, ini kan sama-sama benar. Maka kami harus merapatkan mana yang paling urgent untuk dilaksanakan, yang kira-kira manfaatnya lebih besar, ya manfaatnya lebih besar. Kemudian yang kedua setelah kita rapatkan, diskusikan dengan teman-teman, saya juga harus meminta pendapat dari siswa, apalagi kita dengan siswa, kan bukan hanya kita guru mendapatkan ini sama guru, tapi kita harus juga meminta persetujuan dari siswa, mana kira-kira yang baik. Ini yang saya lakukan di sekolah ini, kita harus mengajak mereka untuk diskusi dengan siswa. Kemudian yang ketiga, selain itu juga kami selaku dewan guru tidak bisa memutuskan begitu saja, atau kami seperti itulah, maka kita harus ke atas lagi, diskusi dengan atasan, dalam hal ini yayasan. Kemudian yang keempat adalah orang tua juga. Kita tetap melibatkan orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar ini. Ya, kalau misalkan kaitan dengan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu masalah dilema etika. Oke, jadi yang saya tangkap nih berarti langkah yang paling efektif dalam memutuskan permasalahan dilema etika itu intinya di musyawarah ya Ustaz ya. Musyawarah ke seluruh pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Oke, sekarang Ustaz, tantangannya selama ini
ketika bermusyawarah kan tentu ada tantangan tersendiri atau ada tantangan-tantangan yang lain. Mungkin bisa disampaikan tantangan ketika dalam proses pengambilan keputusan ini. Ada anaknya, orang tuanya punya pengaruh ya, baik itu orang tua siswa, ya, guru. Ketika dia berpengaruh, kita di sini memang ada ketidakenakan ketika mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua terkait dengan ini yang saya alami juga, terkait dengan wawasan jabatan, misalkan pendidikan. Kita ini kan ya, bagi saya sebagai kepala sekolah kan bukan anak pendidikan ya, maka ketika berhadapan dengan hal seperti ini kita bingung mau mengambil sebuah keputusan itu, bingung dalam hal kaitan dengan misalkan kita mau menerapkan satu kegiatan atau aturan di mana dia lebih masalah pendidikannya, walaupun ini bagi mereka mungkin tidak, tapi kita sebagai kepala itu memang harus kita pertimbangkan ya, S2 sementara saya ya S1, kemudian juga tidak dalam kapasitas saya dalam masalah ini yang memberatkan gitu, yang berat kita memutuskan keputusan atau apalagi kita menurut. Jadi tantangannya adalah faktor eksternal ya, orang-orang berpengaruh di sekitar kita, dan faktor pendidikan mungkin ya yang agak membuat sungkan ketika diskusi ya Ustadz ya. Oke Ustadz, sekarang kalau bicara masalah waktu penyelesaiannya, ketika ada permasalahan yang tadi, yang dua-duanya benar ini tadi, itu apakah Ustadz menyelesaikan masalahnya langsung pada saat itu juga, atau Ustadz mempunyai jadwal, Ustadz jadwalkan, oh tidak sekarang, oh besok, dengan pertimbangan seperti ini? Nah, mohon saya dalam masalah ini mengambil tindakan, kita lihat dulu. Kalau misalkan kegiatan itu harus segera dilaksanakan, maka keputusan itu memang harus diambil sekarang. Waktu penyelesaian kegiatan masalah itu dilakukan sekarang. Itu tergantung dari kasus itu. Kalau memang permasalahan itu harus diselesaikan sekarang, maka itu sekarang. Tapi kalau misalkan kasus itu permasalahan itu misalkan dia membutuhkan waktu, contoh misalkan kami sekarang ini PPDB, ini kan masalah PPDB, pencarian siswa. Di sisi lain ada kegiatan-kegiatan yang akan mendatang ke depan perpisahan. Kemudian yang ketiga ada ujian UKK dan lain sebagainya. Nah, maka keputusan ini kita ambil sebuah waktu untuk mendiskusikan dengan kawan-kawan tadi yang musyawarah. Tapi kalau misalkan kegiatan itu sudah mendesak, ya kegiatan itu misalkan tadi masalah sosialisasi tamu tadi ya, tamu itu memang harus diselesaikan sekarang. Jadi tergantung kasusnya ya Ustaz ya. Oke Ustaz, sekarang selama Ustadz menjadi kepala sekolah nih, selama Ustadz dalam penyelesaian kasus-kasus ini, adakah seseorang yang membantu Ustadz atau mempermudah, atau ada faktor-faktor yang membuat Ustadz menjadi lebih mudah dalam pengambilan keputusan ini? Iya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, banyak faktor-faktor atau orang-orang atau yang mempermudah. Pertama dari luar dulu. Kalau saya rasa yayasan itu dari luar, dengan orang tua siswa itu yang mempermudah kami ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan itu kami ambil, kami selesaikan. Itu bukan dari kami saja, sebelumnya kita diskusikan dulu tadi kan dengan mereka akan memberikan masukan dari langkah-langkah, nasihat, dan sebagainya, masukan-masukan. Ini contoh tadi dana bos misalkan, otomatis kita harus ke komite dulu, ya kan. Maka mereka memberikan masukan sehingga ini mempermudah. Yang kedua,
ya internal kami guru-guru ya sangat mempermudah, apalagi mereka yang punya kompetensi dalam pendidikan, misalkan tadi hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran kan untuk menyelesaikan ini ya sangat mempermudah bagi kami. Kemudian yang ketiga tadi siswa tadi juga memudahkan kami, bahkan memberikan semangat tadi yang itu mengambil sebuah tindakan ya, karena ya, dengan adanya masukan dari siswa bahwa ini Ustaz kami gini-gini, kami maunya seperti ini, mau cepat, mau lambat, mau diadakan seperti ini, maka ini sangat mempermudah kami. Terakhir Ustaz, selama Ustaz menjadi kepala di sini, dibebankan tugas tanggung jawab di sini dengan segala permasalahan yang telah Ustaz selesaikan, pelajaran atau apa ya pembelajaran yang dapat Ustaz ambil selama proses pengambilan keputusan ini Ustaz, apa aja nih? Ya dengan adanya berbagai macam masalah yang ada selama kita menjabat sebagai kepala sekolah itu tentu ada hikmat kan yang bisa kita petik, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu kalau kita menjadi sebagai kepala sekolah itu adalah pelajaran yang pertama dalam mengambil sebuah keputusan itu memang harus melihat dulu terhadap permasalahan yang ada. Kita tidak boleh langsung terburu-buru dan mengambil keputusan itu, langsung terburu-buru ya. Itu pun juga Islam kan mengajarkan tidak begitu, jangan sampai kita tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Kita harus diskusi dan sebagainya. Kemudian yang kedua dalam hal ini juga akan mengambil hikmat ya, bahwa di dalam pengambilan keputusan itu memang tidak boleh menggunakan ini emosi. Ya, kalau kita emosi maka itu harus ada rasa yang harus kita miliki, ada rasa. Kalau emosi ya, yang ketiga memang yang ketiga ini tidak boleh ya, kepala sekolah itu sebenarnya komunikasi. Nah itu tidak boleh. Ini yang saya pelajari, tidak boleh kita aplikasi bahwa ini anaknya si A, ini anaknya si B, siswa ini pintar, siswa ini tidak pintar, siswa ini kaya, siswa itu tidak boleh ada namanya adanya hijab di dalamnya atau ada perantara. Harus sama, adil, seperti keadilan, harus ada kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam memutuskan hal ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah ketika hikmat dalam atau pelajaran yang dapat saya petik ketika saya mengambil kesimpulan itu, kepala sekolah itu nggak boleh pintar. Harus tegas ya Ustaz? Harus tegas, ketegasan itu diperlukan. Tadi kan etika tadi kan moral kita, sopan santun kita, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita marah. Tapi hal yang paling penting dari ini adalah nggak boleh kita pintar. Kalau memang salah, katakan salah, gitu kan. Kalau memang ini benar, maka benar walaupun siapa orang itu yang saya anggap benar. Harus tegas dan nggak boleh pilih kasih ya Ustaz? Iya, nggak boleh pilih kasih. Siapapun orangnya, kalau dia salah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas sharingnya, cukup menginspirasi bagi saya dan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukupkan diskusi kita hari ini ya Ustaz ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.